Kalau ada yang pernah bertanya mengenai apa itu definisi kiai, bagi saya definisi kiai itu, kata Gusmus, adalah alladzina yang zurunal ummah bi'ainir rahmah. Mereka yang memandang umat dengan pandangan belas kasih. Paradigma kiai sebagai pewaris para nabi, warasatul anbiya. Nah, kenapa kok bukan warasatul mursalin, pewaris para rasul? Jawabannya itu bahwasanya ada seorang nabi dari Bani Israel yang memiliki pengikut hanya satu. Dia tetap nabi, meski bapak dan keluarganya tidak ada satupun yang ikut, hanya seorang temanlah yang mengimani ajarannya. Nabi adalah seorang manusia yang diberi wahyu syariah. Syariah menurut logat atau etimologi adalah masyara'atul ma' ay maqarijinas lil ma'. Berbondong-bondongnya manusia mencari sumbernya mata air. Syariah menurut istilah terminologi ya dari ulama fuqaha adalah masyara'ahullah li ibadihi minal ahkam min lisanir rasulih. Undang-undang Allah yang ditampakkan untuk hambanya yang keluar dari lisan rasulnya. Jadi nabi adalah orang yang mempertahankan syariah. Pewarisnya disebut adalah ulama. Ulama tidak harus di tingkatan masuk struktur PBNU atau wilayah ataupun kabupaten. Sebab ada nabi yang pengikutnya hanya satu. Maka kalau ada yang bisa mempertahankan dan mengembangkan syariah, itu disebut sebagai ulama. Meskipun tingkat langgar ataupun RT, dia juga ulama, kiai yang harus dihormati. Sehingga mereka itu semua berjasa. Bahkan saya sering menyampaikan, nanti yang masuk surga duluan adalah kiai-kiai kampung. Sebab saat musim pilkada mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jadi pendekatan para kiai dalam dakwanya adalah seperti pendekatannya Rasulullah SAW, tidak seperti sekarang teriak Allahu Akbar untuk memukul orang, teriak takbir untuk menjatuhkan orang. Kenapa orang-orang NU tidak suka demo padahal tidak pernah kebagian sesuatu hal? Justru dari para mahasiswa yang gedung-gedungnya dibangun oleh pemerintah, malah dia yang senang banget yang namanya demo. Sebab orang NU itu semuanya nurut ataupun taat dengan para kiai. Kalau kiainya bilang untuk tidak turun ke jalan, maka mereka tidak akan turun jalan. Dalam hadis Bukhari disebutkan ada seorang pemimpin bernama Hajjaj yang sering merugikan kaum rakyatnya. Maka orang-orang bertanya tentang hal itu kepada sahabat Anas radhiyallahu anhu. Jawabannya, isbiru fa innahu la yati fikum zamanun ila waladi ba'dahu syarrun minhu hatta talqa'u rabbakum. Tetaplah kalian berabar, atau sebab sesungguhnya tidak akan datang padamu suatu masa kecuali masa itu lebih jelek daripada masa yang awal sampai kamu ketemu dengan Tuhanmu. Inilah yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Selama masih ada pondok pesantren, selama masih ada NU, tetap akan jaya Indonesia itu. Selama masih ada pondok pesantren, niscaya akan aman, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.